Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah metode penelitian. Pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai metode, teknik, dan instrumen dalam penelitian. Tujuan pembelajaran dalam perkuliahan pada hari ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan dalam menerapkan metode, teknik, dan instrumen di dalam penelitian. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus memperhatikan definisi mengenai penelitian, metodologi penelitian, metode, dan teknik. Nah, penelitian itu dapat diartikan sebagai cara yang harus dilakukan untuk mengetahui sesuatu yang akan dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan langkah-langkah pada metode ilmiah. Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai pengkajian atau pemahaman tentang cara berpikir dan cara melaksanakan hasil berpikir menurut langkah-langkah ilmiah. Sedangkan metode dapat diartikan sebagai cara berpikir. Teknik diartikan sebagai cara melaksanakan hasil berpikir. Jadi kalau kita lihat ya, di sini merupakan urutan atau tahapan dari proses penelitian, ya. Jadi penelitian itu membutuhkan metodologi, membutuhkan metode, dan juga membutuhkan teknik. Kemudian ada instrumen. Ada beberapa alasan kecenderungan penggunaan instrumen dalam penelitian, yaitu instrumen dapat membantu memperoleh data atas dasar kondisi yang telah diketahui. Kemudian instrumen berfungsi membatasi lingkungan atau ruang lingkup dengan cara tertentu. Maka instrumen juga dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan dari situasi. Instrumen dapat membuat informasi yang dapat direkam secara permanen untuk dapat dianalisis di masa yang akan datang. Hal ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan kamera, tape recorder, begitu juga dengan melalui tulisan ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian, ini biasa kita membutuhkan instrumen. Ya, instrumen ini bisa juga karena kita takut ada informasi yang hilang, kita bisa menggunakan kamera ya, kemudian menyimpannya sebagai video atau sebagai foto. Kemudian ada tape recorder yang bisa menyimpan dalam bentuk voice atau suara dan juga tulisan. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai instrumen penelitian. Baik, di metode survei ini merupakan metode yang paling banyak digunakan di dalam melakukan penelitian sosial. Walaupun mungkin penelitian di bidang teknik ini ada juga ya beberapa, tapi yang paling banyak menggunakan survei ini adalah metode penelitian sosial. Menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang tepat merupakan salah satu bentuk penelitian yang melibatkan manusia untuk memperoleh informasi. Kemudian perlu penyusunan satu instrumen penelitian yaitu kuesioner dalam bentuk daftar pertanyaan dan pedoman wawancara atau interview guide. Kalau di penelitian teknik, mungkin kita bisa lihat ya, kayak misalkan kita butuh untuk sentimen analisis, kita bukan melempar survei, tapi kita akan melakukan scraping data ya, baik lewat Twitter, Google, gitu ya, kemudian lewat video, lewat YouTube, ya, lewat sosial media, atau misalkan kita mau mengenali atau memprediksi pola gitu ya, itu kita bisa mendapatkan data-data dari gambar dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau di dalam penelitian di bidang informatik, mungkin kita bisa lihat ya pemanfaatan dari open data gitu ya, yang banyak digunakan
di dalam proses penelitian. Nah, banyak penelitian yang memang agak sulit ya, kesulitan di dalam mendapatkan data, sehingga bisa menggunakan open data ya, ataupun misalkan kita bisa juga mengambil dari awal, tapi tadi tidak melalui survei ya. Misalkan kita dari rekaman, dari data historical, dan sebagainya. Jadi itulah perbedaan yang mendasar sih sebenarnya gitu ya. Ketika kita melakukan penelitian dalam bidang sosial dengan di bidang informatika yang lebih banyak kepada kebutuhan-kebutuhan data yang terikut, data historis dalam bentuk gambar, suara, ya bentuk, bahkan data mentah, ya seperti itu. Nah, kemudian ada teknik wawancara ya. Wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data survei yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Jadi bisa berupa tanya jawab antara peneliti dengan responden ya atau narasumber. Kemudian wawancara ini dapat berupa percakapan langsung, face to face antara dua pihak atau lebih untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan ataupun menjawab suatu permasalahan penelitian. Wawancara merupakan salah satu faktor penting dalam menggali informasi dari narasumber. Ya, jadi selain survei kita bisa juga melakukan wawancara. Mungkin kalau di dalam survei kita hanya mengambil data ya, sehingga ada beberapa informasi yang masih belum bisa terjelaskan dengan baik. Dan akhirnya kita menggunakan pendekatan wawancara untuk menggali proses penelitian lebih dalam. Nah, wawancara ini bersifat semi-structure, artinya pewawancara ini memiliki pedoman dalam melakukan wawancara. Dalam hal ini, pewawancara tidak membatasi pilihan jawaban dan tidak mendeskripsikan jenis jawaban yang diberikan. Wawancara dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan terbuka atau open-ended question. Biasanya karena penelitian yang dilakukan ini bersifat eksploratif. Artinya penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya dari responden. Ya, jadi karena survei gagal untuk mendapatkan informasi yang lebih detail sehingga diperlukan proses wawancara. Nah, proses wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka ya. Jadi ada proses diskusi dan tanya jawab untuk melihat ya apakah informasi ini sudah tergali dengan baik atau belum. Tujuan wawancara dalam penelitian survei ini untuk mengetahui data pribadi responden, kemudian mencari informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian membantu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan. Jadi ada proses cross-check ya dari data survei dengan data wawancara yang dilakukan. Nah, kemudian ada beberapa jenis wawancara ya. Ada wawancara seleksi atau screening interview, yaitu wawancara yang dilakukan untuk memilih orang atau kandidat yang paling qualified untuk masuk ke tahap selanjutnya. Ini adalah wawancara seleksi atau screening interview. Nah, ini juga berguna ketika misalkan kita untuk melihat latar belakang dan apakah sesuai atau tidak. Kalau nggak sesuai, misalkan ya berarti dia tidak bisa diikutsertakan dalam penelitian selanjutnya. Kemudian wawancara dengan menggunakan media elektronik ya, seperti audio tape atau telepon. Ya, ini adalah wawancara yang langsung dilakukan dengan menggunakan media telepon. Nah, wawancara ini bisa dilakukan bila masih ada hal yang ditanyakan langsung pada pihak responden. Kemudian ada wawancara kelompok, panel or group interview. Ini adalah wawancara yang dilakukan pada 2 atau lebih pewawancara sekaligus pada waktu yang sama. Nah, misalkan gitu ya,
Seperti saya waktu itu melakukan tes, sebuah tes gitu ya, karena sedang COVID, jadi pengujiannya ini dilakukan secara online. Nah, ada ujian yang memang secara tertulis, tapi si seorang psikotesnya ini perlu juga untuk mengetahui kepribadian saya gitu ya, sehingga akhirnya dilakukan proses wawancara. Nah, proses wawancaranya juga melalui telepon gitu, karena dia ingin mengetahui di balik tadi ya tes tertulis, melihat juga kepribadian seperti itu. Jadi dilakukan via telepon. Jadi kalau sekarang sebenarnya sangat dipermudah ya di dalam proses menggali informasi, ya bisa dilakukan melalui video conference ya, sangat dipermudah sekali. Nah, kemudian kuesioner ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan pada seorang responden untuk mencari jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan, pernyataan, dan isian yang harus dijawab oleh responden. Nah, kemudian ada jenis jawaban kuesioner ya. Jadi bisa sifatnya tertutup, terbuka, atau kombinasi keduanya. Ya, tertutup di mana alternatif jawaban ini telah disediakan oleh peneliti, terbuka di mana responden bebas menuliskan jawabannya tanpa adanya paksaan. Kemudian kombinasi keduanya ini adalah campuran dari jawaban tertutup dan terbuka. Ya, jadi terkadang kita butuh pertanyaan yang memang bisa langsung diolah gitu ya. Atau bisa juga kita meminta pertanyaan yang ada jawabannya. Atau bisa kedua-duanya tertutup atau terbuka. Nah, di waktu sekarang mungkin kita lihat ya, ini sudah masuk ke bursa pencalonan presiden. Nah, untuk membantu muda mungkin ada penelitian yang langsung menuliskan nama-nama calon presiden. Ada juga dia yang membuat pertanyaan terbuka. Jadi dia akan menanyakan kira-kira figur seperti apa sih, siapa sih gitu yang layak untuk menjadi presiden. Nah, dari sana kemudian akan di list lagi nih, mana yang menjadi urutan 10 terbesar, misalkan seperti itu. Ya, jadi pertanyaan ini bisa dibuat secara tertutup ataupun terbuka. Nah, kemudian ada jenis kuesioner ya. Ini kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Kelebihannya adalah responden dapat menanyakan langsung pada peneliti jika responden kurang mengerti dengan isi maupun maksud dari pertanyaan yang diajukan. Selain itu juga peneliti mendorong responden untuk menjawab secara benar dan jujur tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Kelemahannya adalah jika jumlah responden yang banyak, maka peneliti perlu menambah tenaga pencacah. Jika sedikit, peneliti sendiri yang bisa menjadi pencacah. Ya, jadi mungkin dulu gitu ya, ini lebih banyak kuesioner yang disebar menggunakan kertas ya. Ada proses tanya jawab dan sebagainya. Nah, kalau saat ini mungkin kita lihat ya banyak kuesioner yang disebar melalui surat, telepon, dan email. Jadi kadang-kadang itu tadi ya, karena banyak sekali orang yang merasa tidak nyaman gitu ya ketika dilakukan proses pengisian kuesioner. Ya, pertama mungkin karena kuesionernya ini terlalu banyak halamannya dan terlalu banyak pertanyaan sehingga membuat orang bingung. Nah, biasanya untuk memotivasi, peneliti ini terkadang memberikan buah tangan gitu ya, atau sedikit gift ya agar responden itu agak memiliki bonding gitu ya dengan peneliti. Nah, kemudian ada kuesioner yang disebarkan melalui surat, telepon, dan email. Ya, jadi kalau di sini
dilakukan jika responden memiliki tempat tinggal yang relatif jauh dari si peneliti dan tidak mungkin melakukannya secara langsung. Ya. Nah, kelemahannya apa nih? Kuesioner ini selain membutuhkan biaya yang relatif mahal, jumlah kuesioner yang kembali biasanya lebih sedikit daripada jumlah kuesioner yang diedarkan, sehingga akan dapat mengganggu hasil penelitian, terutama dalam pengolahan data karena data yang dikumpulkan tidak cukup akurat untuk diolah. Sebenarnya menjadi sebuah dilema ya, ketika dilakukan proses penelitian, kemudian disebar melalui surat, telepon, dan email. Ya, karena rata-rata responden ini adalah supervise ya, atau yang perlu dilakukan proses pengawasan. Ketika kita membutuhkan data, terus kita nggak kenal respondennya, ya apalagi tadi ya saya bilang, biasanya kuesioner itu dibuat bisa sampai beberapa halaman, kemudian orang jadi malas mengisi, kan gitu ya. Sehingga kalau kita perhatikan dengan baik, ya, ini juga butuh penentuan dari sampel. Ya, jadi jangan sampai sampel ini kita sebar 100 tapi yang kembali cuma 1. Ya perlu juga bonding yang tadi saya bilang ya, adanya bonding antara responden dengan si peneliti. Kenapa diperlukan sekali bonding? Ya ketika ada bonding mereka akan tulus gitu ya untuk mengisi kuesioner dan cepat menjawab dengan benar dan mengembalikan dan mengirim gitu ya. Tapi kalau nggak ada bonding ya nggak kenal ini gitu ya, jadi mereka malah nggak ngisi. Nah itu tadi kesulitan peneliti ini bisa di dalam banyak hal ya, karena data ini kan memang sesuatu hal yang penting ya, karena itu akan diproses untuk mendapatkan output yang sudah ditentukan. Jadi memang harus pintar-pintar bagi seorang peneliti untuk menemukan responden yang memang memiliki ketertarikan ya untuk membantu peneliti di dalam menyelesaikan proses penelitian. Nah, kemudian ada merancang kuesioner. Nah, dalam pembuatan kuesioner, ini terlebih dahulu perlu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum disebar pada responden. Suatu kuesioner dikatakan valid atau sah jika kuesioner itu mampu mengukur apa yang sebenarnya ingin diukur. Nah, kuesioner yang ter-under atau reliable merupakan kuesioner yang secara konsisten bisa menangkap jawaban dari responden. Artinya, jika saat ini diukur dan ternyata tingkat kepuasan responden rendah, maka dengan kuesioner yang sama dan kondisi yang tidak berubah, seharusnya jika dilakukan pengukuran sekali lagi, maka hasil yang diperoleh tidak berubah. Jadi bisa saja misalkan kita membuat 30 pertanyaan gitu ya. Kemudian kita melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kita lempar dulu ke responden. Nah, ketika kembali kita periksa kuesioner ini, ternyata ada beberapa yang tidak valid sehingga berkurang. Ya, jadi kita harus drop. Kemudian kita harus buat lagi karena minimal kuesioner misalkan harus 30 misalkan. Ya, sehingga kita membuat lagi nih pertanyaan untuk melengkapi banyaknya jumlah pertanyaan yang harus diberikan kepada responden. Ya, jadi biasanya kita membuat kuesioner itu lebih dari yang kita butuhkan karena takutnya pas saat lagi pengujian validitas dan reliabilitas misalkan ada beberapa yang di drop. Nah, kalau kita mulai lagi dari awal bikin lagi terus kita lempar lagi, maka kita butuh waktu yang cukup relatif lama ya dibandingkan ketika kita sudah mempersiapkan, oh ya udah di awal kita buat deh data lebih 40 gitu, 40 pertanyaan. Jadi kalau misalkan ada 10 yang di drop, kita masih memiliki 30 pertanyaan. Ya, jadi dari awal ini kita sudah bisa memikirkan gitu ya, antisipasi jangan sampai
kita membuat kuesioner dengan jumlah yang mepet gitu ya di batas bawah. Nah, bila di drop ini kita harus membuat lagi, kemudian menyebar kuesioner lagi, ini butuh waktu yang cukup lama. Jadi memang harus diperhatikan dengan baik ya, bagaimana membuat kuesioner ya, seperti itu. Karena kesiapan kuesioner ini juga menentukan cepat lambatnya gitu ya, penelitian ini bisa dikerjakan. Nah, ini ada jenis kuesioner berdasarkan cara pengumpulan data. Nah, jadi ada yang menggunakan mail kuesioner ya melalui surat. Ya, jadi karena sekarang ini orang rata-rata sudah melek IT gitu ya, pemanfaatan surat elektronik ini juga sudah banyak sekali. Kemudian ada self-administered questionnaire. Responden mengisi sendiri kuesioner tersebut. Ya. Nah, ini tadi ya karena tanpa diperlukan proses pendampingan. Atau bisa juga dengan interview, ya wawancara. Tadi ingin menggali lebih dalamnya. Kemudian ada group administer questionnaire. Nah, jadi di group administer questionnaire ini dibuat secara berkelompok gitu ya. Jadi dilakukan proses pertanyaan secara per grup sehingga bisa mempercepat ya pada waktu proses pengambilan datanya. Desain questionnaire. Nah, di desain questionnaire, desain dari setiap questionnaire ini akan bergantung dengan cara pengambilan. Menggunakan metode wawancara, menggunakan pertanyaan yang tidak terlalu rinci, dan diperhatikan tata bahasanya. Karena itu akan ditutupi dengan kemampuan pewawancara menggali informasi dari responden. Jadi memang di dalam proses penelitian, kemampuan komunikasi ini sangat diperlukannya. Kemudian ada metode surat atau self-administer dan menggunakan pertanyaan sejelas mungkin tentang informasi apa yang harus dibuat. Ya, jadi karena ketika responden mengisi ini, kalau dia kurang paham apa yang ditanyakan, akhirnya jawabannya juga tidak sesuai. Sehingga diperlukan penjelasan yang lebih gitu ya di dalam kuesioner untuk bisa memastikan bahwa responden ini paham apa yang harus dikerjakan ya, apa yang harus dijawab, bagaimana menjawabnya. Jadi petunjuk pengisian kuesioner ini juga harus dengan jelas tertera di dalam kuesioner itu sendiri. Nah, kemudian ini contoh jenis pertanyaan kuesioner ya. Bisa bentuknya pertanyaan langsung atau pertanyaan tidak langsung. Nah, pertanyaan langsung ini berisikan informasi khusus yang secara langsung. Jadi tanpa basa-basi, direct tapi jelas dan tepat. Nah, kemudian pertanyaan tidak langsung ini berisikan informasi khusus secara tidak langsung ya atau indirect. Itu dari pertanyaannya adalah sebenarnya sama ya. Misalkan contoh pertanyaan langsung. Bagaimana Anda menghadapi resistensi pekerja untuk menerima perubahan akibat implementasi ERP, ya Enterprise Resource Planning. Kemudian kita lihat contoh pertanyaan tidak langsung. Dengan adanya penerapan ERP di perusahaan Anda, sedikit banyaknya akan mempengaruhi resistensi para pekerja yang ada pada perusahaan Anda. Bagaimana cara Anda mengatasinya? Jadi, kalau kita lihat ya sebenarnya pertanyaan langsung dengan pertanyaan tidak langsung ini esensinya sama. Ya, hanya di pertanyaan langsung ini to the point. Ya, kalau di pertanyaan tidak langsung ini diberikan banyak informasi gitu ya. Tapi pada intinya direct dan indirect questionnaire ini memiliki inti pertanyaan yang sama. Ya.
Nah, kemudian ada jenis pertanyaan dalam kuesioner. Bisa bentuknya pertanyaan khusus atau pertanyaan umum. Pertanyaan khusus ini berisikan hal-hal yang khusus terhadap responden yang menyebabkan responden menjadi sadar atau tergugah gitu ya, sehingga yang bersangkutan ini akan memberikan jawaban yang kurang jujur ya. Nah, kalau pertanyaan umum biasanya berisi informasi yang dicari dengan cara tidak langsung dan secara umum, sehingga responden tidak begitu menyadarinya. Jadi, nah ini pintar-pintarnya seorang peneliti nih di dalam menggali informasi. Ya, jadi jangan sampai kita direct bertanya ke responden, agar responden sadar, kemudian dia akan memberi jawaban yang tidak sesuai atau yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, tapi kalau pertanyaan umum ini biasanya akan mengiring opininya dia, sehingga dia tidak sadar nih sebenarnya pertanyaan ini gitu ya, nanti akan memberikan keterhubungan ya dengan jawaban yang sudah disampaikan. Nah, kemudian ada pertanyaan tentang fakta atau pertanyaan tentang opini. Pertanyaan tentang fakta ini menghendaki jawaban dari responden berupa fakta. Kalau pernyataan atau pertanyaan tentang opini ini menghendaki jawaban yang bersifat opini. Pada prakteknya, pertanyaan tentang fakta belum tentu sebenarnya menghasilkan jawaban yang bersifat faktual. Begitu juga pertanyaan menanyakan opini belum tentu sebenarnya menghasilkan jawaban yang mengekspresikan opini yang jujur. Hal ini terjadi karena biasanya responden banyak yang mengalami tekanan sosial agar bisa menyesuaikan diri dengan keinginan sosial dan lingkungan. Nah, ini contoh pertanyaan tentang fakta atau pernyataan tentang opini. Contoh pernyataan tentang fakta. Apa yang mendorong perusahaan tempat Anda bekerja memilih SAP sebagai pendukung operasional perusahaan? Yang kedua, modul-modul apa saja yang diimplementasikan di perusahaan tempat Anda bekerja? Ini fakta ya. Nah, kalau opini ini contohnya adalah berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana implementasi ERP di Indonesia? Menurut Anda, apakah kesuksesan implementasi ERP ini dipengaruhi oleh besar atau kecilnya customization? Ya, jadi kalau diperhatikan, kalau fakta ini kenyataannya ya, tapi kalau opini ini pendapat. Ya, jadi memang harus bisa memastikan bahwa seorang peneliti ini bisa melihat ya atau menggali lebih dalam apa saja yang memang menjadi sebuah kebutuhan data ya dan informasi di dalam penelitian yang dia akan kerjakan. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa disesuaikan ya dengan kebutuhannya. Jadi bisa fakta semua atau bisa opini semua. Ini tergantung dari ruang lingkup penelitian yang kita angkat. Nah, kemudian kita masuk ke kesimpulan. Jadi dari kesimpulan di sini kita bisa melihat ya bahwa metode penelitian ini bisa memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Nah, teknik penelitian ini adalah perilaku dan alat yang digunakan untuk menjalankan penelitian, seperti observasi, pencatatan data, pemrosesan data, dan sebagainya. Nah, kemudian ada instrumen penilaian. Ya, jadi instrumen penilaian ini merupakan serangkaian dari alat ukur dalam arti penelitian yang kerap kali dipergunakan dalam proses pengumpulan data, sehingga hal ini berperan penting sebagai landasan analisis dan juga interpretasi untuk proses pengambilan keputusan. Ya,
Jadi kalau kita lihat ya betapa pentingnya metode teknik di dalam kita melakukan proses penelitian. Karena tadi ya keberhasilan sebuah penelitian ini juga tergantung dari data yang kita miliki. Ya, jadi jangan sampai ketika kita melakukan penelitian ini mengambil datanya serampangan, ya kemudian tidak memenuhi kaidah pada proses penelitian. Ya, jadi memang seorang peneliti ini wajib mengetahui proses kerja, tahapan, metodologi, teknik, ya bagaimana caranya bisa menyiapkan data-data yang dibutuhkan, ya. Oke, baik. Ini adalah akhir dari perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan ini bisa memberikan peningkatan pemahaman, peningkatan pengetahuan, gitu ya. Sehingga di dalam melakukan proses penelitian menjadi sesuatu hal yang menyenangkan, kemudian terbebas dari banyak kesalahan di dalam proses pengambilan data, kemudian penelitian juga bisa berjalan baik dan lancar, kemudian memberikan hasil yang sesuai dengan target yang ditentukan. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di dalam perkuliahan pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan dan membuka wawasan ya bagi kita sebagai seorang peneliti untuk bisa melakukan proses penelitian yang baik dan benar. Baik, saya akhiri program pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.